Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Wa akhwati fid din azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk dalam ayat yang ke-20 dari surat Al-Anfal. Rabbuna tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa rasulahu, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada Rasulullah itu selevel dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beda level itu ibadah. Jadi ketaatan kepada Rasulullah SAW itu setingkat dengan ketaatan kepada Allah, karena Allah yang menjadikan semacam itu. Karena Allah yang menjadikan semacam itu. Perintah taat kepadanya mesti digandingkan perintah taat kepada Rasulnya. Wala tawallau, dan janganlah kalian itu tu'aridu, berpaling, anhu, darinya, bimukhalafati amrihi, dengan menyelisihi perintahnya, perintah Rasul. Wa antum tasma'un, sedangkan kalian itu mendengar, yakni Al-Quran wal mawa'id, mendengar Al-Quran dan mendengar wejangan yang ada. Wala takunu kalladzina qalu, janganlah kalian itu semacam orang-orang yang mengatakan sami'na, kami mendengar, wa hum la yasma'un, padahal mereka tidak mendengar. Ai sima'a tadabburin wa ti'adin, mendengar untuk memahami dan mengambil pelajaran. Kalau sekedar mendengar, ya semua mendengar, tapi mendengar yang untuk mentadaburi, memahami dan mengambil pelajaran. Wa humul munafiquna aw al-musyrikun, orang-orang itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Inna syarrad dawabi, sesungguhnya sejelek-jeleknya ad-dawab, binatang, indallah, di sisi Allah, adalah as-summu, menjadi orang yang buta, an sima'il haq, dari mendengar kebenaran, al-mukmu, orang yang tuli atau orang yang bisu, an min nutqibihi, dari menyampaikan kebenaran, alladzina la ya'qilun, yaitu orang-orang yang tidak berakal, alladzina la ya'qilunahu, orang-orang yang tidak memahaminya. Ad-dawab itu biasanya terjemahkan dengan binatang, tapi makna kata aslinya ad-dawab adalah segala sesuatu yang berjalan di muka bumi, baik binatang maupun manusia. Yang paling jelek yang ada di muka bumi ini adalah makhluk yang mendengar kebenaran tapi tidak mau untuk menerimanya. Jadi yang tahu kebenaran tapi tidak mau untuk menyampaikannya, dan itu yang Allah bahasakan dengan as-summul bukmu, orang yang tuli, orang yang bisu. Alladzina la ya'qilunahu, yang mereka itu tidak mau memahaminya. Walau alimallahu fihim khaira, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dalam diri mereka itu ada kebaikan, salahan, ada kebaikan, bisima'il haq, dengan mendengar kebenaran, la asma'ahum, niscaya Allah akan menjadikan mereka itu mendengar, sima'a tafahumin, mendengar untuk memahami. Walau asma'ahum, dan seandainya Allah menjadikan mereka memahami, farwan, seandainya, farwan itu anggaplah begitu, qad alima anna wa qad alima annahu la khaira fihim, padahal Allah sudah tahu bahwasanya mereka itu tidak ada kebaikan sama sekali. Fatawallahu anhu, engkau berpaling darinya, wa hum mu'ridun, dan mereka pun berpaling, an qabulihi, jadi menerimanya, inadan wa juhudan, secara inad, juhud, menolak, menentang apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat semacam ini ya kawan, dan ayat-ayat yang semisalnya itu sangat banyak. Itu menunjukkan bahwasanya muamalah Allah kepada kita tergantung bagaimana kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengatakan, law alimallahu fihim khaira la asma'ahum, seandainya Allah itu tahu bahwasanya mereka itu masih ada harapan kebaikan,
maka Allah akan menjadikan mereka itu memahami kebenaran tersebut dan mengamalkannya. Tapi tatkala Allah itu tahu bahwasanya mereka itu sudah tidak mau lagi untuk menerima kebenaran dan mereka itu mutlak menolak kebenaran, maka Allah jadikan mereka orang yang tidak dapat menerima kebenaran. Makanya ikhwan, hati-hati tatkala kita itu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu tidak mau menerima kebenaran karena ta'wil itu ya karena dia punya pemahaman yang salah, yang sampai katakan itu Ustadz itu salah, mesti ini benar itu begini-begini dan macam-macamnya, misalkan begitu, dia mempunyai pemahaman yang lain lalu dia tidak mau untuk menerimanya, itu mending, karena berarti dia sedang tidak menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jadi masalah itu adalah kalau ada orang yang tahu itu adalah kebenaran, tapi karena mengikuti hawa nafsu kemudian dia menolak kebenaran tersebut, dia itu menolak kebenaran tersebut, maka berarti dia yang menginginkan tidak mendapatkan kebenaran. Orang-orang yang semacam itu, muamalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya itu biasanya gak akan jauh-jauh dari sikap dia, gak akan jauh-jauh dari sikap dia. Dulu Fir'aun yang tahu kalau Musa itu adalah seorang nabi dan rasul tapi menentangnya terus, akhirnya juga meninggal dunia, mati dalam kondisi semacam itu. Namrud juga semacam itu, Abu Jahal juga semacam itu, dan rata-rata orang yang meninggal dunia di jalan semacam itu kondisinya sampai meninggal dunia semacam yang disebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi wal rasul, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya, bitta'ati, penuhi bukan sekedar mengiyakan tapi mentaati apa yang Allah perintahkan dan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Idza da'akum lima yuhyikum, tatkala sang Rasul itu mengajak kalian untuk terhadap apa yang menjadikan kalian itu hidup, lima yuhyikum, terhadap apa yang menghidupkan kalian, ay min amri din, dari urusan agama, li'annahu sababul hayatil abadiyah, karena agama itu sebab orang itu bisa hidup langgeng kekal di akhirat nanti dengan kenikmatan. Jadi orang di neraka juga kekal dalam mazhab jumhur, orang di surga juga kekal, sama-sama kekal. Tapi hidup di neraka itu tidak merasakan hidup. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan tentang neraka, la yamutu fiha wala yahya, dikatakan mati ya seurip, dikatakan hidup tidak merasakan nikmatnya hidup. La yamutu fiha wala yahya. Orang yang benar-benar merasakan nikmatnya hidup di akhirat hanyalah orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah membahasakan lima yuhyikum, terhadap apa yang membuat kalian itu hidup di alam akhirat nanti. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghalangi antara seorang hamba dengan hatinya. Fala yastati'u an yu'min, dia nggak bisa beriman, au yakfur, atau dia tetap mau kafir, illa bi iradatihi, kecuali dengan kehendak dari Allah. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya semua kalian itu akan dikumpulkan. Fa yajazikum, lalu Allah akan membalas kalian bi amalikum, dengan amal perbuatan kalian. Keyakinan adanya alam akhirat menjadikan orang itu memahami bahwasanya hidup di dunia ini adalah sementara, intinya adalah tatkala menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqu fitnatan, dan hindarilah, takutlah kalian kepada fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab artinya adalah perahara agama, malapetaka agama, mulai dari syirik, kufur, bid'ah, maksiat, dosa-dosa kecil, pokoknya segala sesuatu yang itu adalah pelanggaran syar'i, musibah, malapetaka yang berkaitan dengan agama, maka bahasanya itu fitnah. Bahasanya itu adalah fitnah. Wattaqu fitnatan, ini wattaqu fitnatan, dan hindarilah, jauhilah oleh kalian fitnah. In asabatkum, jika menimpa kalian, la tusibanna alladhina zalamu, yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim, minkum khassah, yang zalim saja, bal ta'ummuhum wa ghairahum, bahkan itu akan menimpa semuanya, mereka dan juga selain mereka. Wattiqaha, dan menghindarinya, yani ittiqa, yani bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wattaqu,
taku, jauhilah kalian, hindarilah oleh kalian. Wattiqauha, dan menjauhinya, menghindarinya adalah biingkari mujibiha, dengan mengingkari yang akan menjadikan itu mujib, itu sesuatu yang kalau terjadi pasti terjadi yang lainnya. Minal munkar, dari perbuatan munkar. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha pedih siksanya liman khalafahu, bagi yang menghindarinya, bagi yang menyelisihinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Allah, bahwasanya hindari perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan Allah itu murka. Perbuatan-perbuatan fitnah dalam agama yang menjadikan Allah itu murka. Karena Allah kalau sudah murka kemudian menurunkan azabnya Allah itu tidak akan menimpa orang-orang yang jahat saja, tapi akan menimpa semua manusia. Tatkala Allah tidak menurunkan hujan misalkan sampai setahun, yang kekeringan itu bukan orang jahat, Pak. Yang kekeringan itu semuanya itu kekeringan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menimpakan banjir bandang misalkan, itu yang terkena efek banjir bandang bukan orang yang zalim tok, orang yang ahli maksiat saja, tapi semuanya. Begitulah. Jadi tatkala azab Allah itu datang, peringatan Allah datang, maka tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, tapi menimpa semuanya. Maka jadi orang yang baik berusaha untuk mengajak masyarakat menjadi baik, dan orang yang buruk seharusnya dia itu berusaha untuk menjadi orang yang baik. Wadhkuru, dan ingatlah, id antum qalilun, tatkala kalian itu jumlah kalian hanya sedikit, mustada'afuna fil ard, lemah di muka bumi ini, ay ardu Makkah, terasa lemah, dihinakan, disiksa, ini dizalimi, nggak bisa melawan karena lemah. Yani yaitu fil ard, di muka bumi, maksudnya adalah ardi Makkah, bumi Makkah. Takhafuna, kalian itu khawatir, ay yatakhattafakumun nas, ay ya'khudhakumul kuffar bisur'ah, orang-orang kafir akan menghabisi kalian dengan cepat. Yani yatakhattafakumun nas, orang-orang itu akan menyambar kalian, maksudnya menghabisi kalian secara cepat. Yani fa'awakum, lalu Allah Subhanahu wa taala itu melindungi kalian ilal madinati, ke kota Madinah, wa ayyadakum wa qawwakum, dan Allah itu menguatkan kalian binasrihi, dengan pertolongannya, yauma badrin bil malaika, pada waktu perang Badar dengan para malaikat. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberikan rezeki kalian dari yani makanan-makanan atau dari hal-hal yang halal, ay al-ghanaim, ghanimah. La'allakum tashkurun, semoga kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur, ni'amahu, bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia agar orang itu sadar itu semua adalah nikmat Allah, kemudian dia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada orang-orang muhajirin yang dulu pada waktu masih di Mekah, mereka dalam kondisi yang lemah, disiksa, dizalimi, kemudian Allah memindahkan mereka ke kota Madinah, kemudian Allah menguatkan mereka, akhirnya mampu mengalahkan orang-orang kafir. Semua itu adalah la'allakum tashkurun, agar kalian itu mau bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala fi Abi Lubabah, Marwan ibn Abdul Munzir, turun dalam peristiwa Abu Lubabah, Marwan ibni Abdul Munzir. Wa qad ba'athahu ila Bani Quraidah, tatkala itu beliau diutus oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah SAW untuk berangkat ke Bani Quraidah, liyanzilu ala hukmihi, agar orang-orang Bani Quraidah itu mau tunduk kepada yani hukum Allah, hukum Rasulullah SAW. Fastasyaruhu, mereka itu kemudian bertanya kepada Abi Lubabah, wa asyara ilaihim annahu lawah, dia itu mengisyaratkan bahwasanya hukumnya Rasulullah itu adalah dibunuhnya orang-orang Bani Quraidah. Lianna iyalahu wa malahu fihim, itu dilakukan oleh Abu Lubabah, yani karena keluarga dan harta Abu Lubabah itu ada di kalangan Bani Quraidah. Maka Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, janganlah kalian itu mengkhianati Allah dan Rasul. Wala takhunu amanatikum, dan janganlah kalian itu mengkhianati amanat-amanat kalian.
fala tufawwituhu bimura'atil amwal. Kalian jangan menyia-nyiakan amanat itu karena memerhatikan kemaslahatan harta benda, wal aulad dan anak-anak, wal khiyanatu li ajlihim, lalu berkhianat karena mereka. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa, beberapa peristiwa. Sebagian ulama mengatakan ini berkaitan dengan Abu Lubabah, sebagian ulama mengatakan ini berkaitan dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini berkaitan dengan beberapa ayat yang lainnya yang sama-sama urusan khianat. Kisahnya Abu Lubabah adalah dalam peristiwa perang Khandaq. Anda tahu bahwasanya dalam peristiwa perang Khandaq itu terjadi pada Syawal tahun ke-5 Hijriah. Jadi Syawal tahun ke-5 Hijriah, Rasulullah SAW diserang oleh tentara multinasional Arab pada kali itu. Semua kabilah Arab berhasil dirayu oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang kota Madinah, sehingga mereka mampu mengumpulkan 10.000 pasukan perang. 10.000 ini pasukan perang. Sedangkan kaum muslimin nggak mungkin. Seandainya kaum muslimin kota Madinah itu laki-laki, wanita, anak kecil, dewasa, orang tua dikumpulkan jadi satu, itu nggak nyampe angka 10.000. Padahal anak kecil nggak mungkin perang, wanita nggak mungkin perang, orang tua nggak mungkin perang. Adapun pasukan perangnya cuma sedikit. Maka karena tidak mungkin secara perhitungan akal, nggak mungkin kekuatan sekecil ini kemudian menghadapi kekuatan yang sebesar itu. Akhirnya Rasulullah SAW singkat cerita ingin untuk perang tidak terjadi dengan cara membuat parit, membuat parit agar tidak sampai terjadi perang. Parit itu lebar dan dalam. Lebar dalam artian kuda perang itu seandainya lompat dari bibir ke bibir itu nggak akan nyampe, tapi akan jatuh. Dan kalau sudah jatuh nggak akan bisa naik. Jadi lebar dan dalam. Baik. Singkat cerita, saat itu kondisi pasukan Rasulullah SAW sudah merasa aman, sedikit aman dari pasukan luar. Ternyata terjadi pengkhianatan yang sangat dahsyat dari dalam kota Madinah, yaitu orang-orang dari Bani Quraidah. Di detik-detik yang penting itu mereka berkhianat, membantu orang-orang Quraisy untuk menggerogoti kekuatan kaum muslimin dari dalam. Dan itu titik puncak yang sangat rawan. Dari luar mereka berusaha menghadang bagaimana pasukan itu tidak bisa masuk, ternyata dari dalam, dari belakang mereka dikhianati oleh orang-orang Bani Quraidah. Singkat cerita, setelah selesai perang, dengan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan angin dan memporak-porandakan kekuatan orang-orang kafir, maka Rasulullah SAW di pagi hari memerintahkan kepada para sahabat untuk berangkat ke Bani Quraidah. Singkat cerita, Bani Quraidah dikepung, bentengnya itu dikepung. Setelah dikepung, maka mereka akhirnya mau nggak mau menyerah, karena taruhannya perang dalam itu ya kawan. Kalau kota itu udah dikepung, mereka keluar taruhannya nyawa, mereka di dalam taruhannya kelaparan. Kenapa? Ya, persediaan makanan habis. Ya, persediaan makanan itu habis. Dan dalam pengepungan itu rata-rata yang menang mesti yang luar. Kenapa? Loh, yang luar kan dapat bala bantuan makanan, bisa bergerak kemana-mana. Tapi yang di dalam itu terkepung, akhirnya mereka menyerah. Pada waktu mereka menyerah itulah Rasulullah SAW itu bermusyawarah kepada para sahabatnya, yakni bagaimana itu, dan Rasulullah memutuskan bahwasanya orang karena ini pengkhianatan militer, pengkhianatan negara, dalam kondisi semacam itu mereka mengkhianat, maka taruhannya adalah nyawa. Taruhannya itu adalah nyawa. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Lubabah untuk berangkat ke mereka, sampaikan kepada mereka nggak usah ngelawan, nyerah saja terhadap keputusan Allah, keputusannya Rasulullah nanti, daripada kalian mati pelan-pelan. Jadi nyerah saja kepada keputusannya Rasulullah nanti. Lalu mereka tanya, lalu terus keputusannya Muhammad itu apa? Lalu itu kok kodo? Seharusnya itu ditutup, karena ini ada rahasia militer. Ini ada rahasia militer. Ternyata mereka itu, ternyata Abu Lubabah itu bilang, jadi kalau keputusannya Rasulullah itu kalian yang laki-laki akan dibunuh, yang wanita dan anak-anak dibiarin. Dan itu adalah pengkhianatan besar dalam dunia militer, membocorkan rahasia
negara, terutama dalam kondisi perang, dalam kondisi perang. Itu dilakukan oleh Abu Lubabah. Kenapa? Karena dia itu dulu temannya orang-orang Bani Quraidah. Sebagian dari keluarganya ada di perkampungan Bani Quraidah, sebagian dari harta bendanya ada di perkampungan Bani Quraidah. Karena itu, karena dia juga pernah jadi temannya mereka, dia itu merasa iba, merasa kasihan gitu dengan mereka karena harta dan anak-anak yang ada di kalangan mereka. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul, jangan kalian itu mengkhianati Allah dan Rasulnya, wa la takhunu amanatikum, dan jangan kalian itu mengkhianati amanat kalian. Setelah teguran yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka Abu Lubabah pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Kisah yang mirip ini para ikhwah, kisah yang mirip dengan peristiwa ini adalah kisah Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah, tatkala Rasulullah SAW menyiapkan untuk menyerang dadaan terhadap kota Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah. Jadi Rasulullah SAW itu membuat rapat intelijen, rapat petinggi negara untuk melakukan operasi militer ke kota Makkah pada waktu itu. Operasi militer ini diinginkan Rasulullah SAW operasi senyap. Tidak ada intelijen, jangan sampai ada intelijen Mekah yang sampai tahu kalau persiapan perang. Kalau persiapan perang, agar mereka nggak siap-siap. Rasulullah SAW sudah menyiapkan dalam kondisi semacam itu, mau berangkat, tiba-tiba Jibril datang memberitahukan bahwasanya ada pengkhianatan di tubuh kaum muslimin. Rasulullah SAW sekarang memerintahkan Ali dan temannya, Miqdad seingat anak, untuk berangkatlah kamu ke arah kota Mekah, sampai nanti kamu di kebun ini, di sana kamu akan bertemu dengan seorang wanita, minta darinya surat lalu serahkan kepadaku. Itu aja perintahnya Rasulullah. Jadi Ali sama Miqdad itu nggak tanya surat opo, pokoknya perintahnya Rasulullah suruh ambil surat, ambil surat. Berangkatlah mereka sampai di tempat yang dituju. Mereka benar-benar menemukan seorang wanita. Lalu tanpa B, Ali mengatakan, serahkan surat yang kamu bawa. Serahkan surat yang kamu bawa. Saya nggak bawa surat, nggak bawa apa-apa. Digeledah oleh Ali, nggak ketemu. Barang-barangnya dibongkar semua, nggak ada surat apapun. Nggak ada satu pun surat di kendaraannya juga nggak ada. Maka Ali mengatakan, Rasulullah nggak akan bohong, nggak akan salah. Kamu mau menyerahkan surat itu, atau semua yang kamu bawa, termasuk pakaianmu, tak lucuti, untuk saya bawa kepada Rasulullah. Untuk saya bawa kepada Rasulullah. Ya isilah. Mau saya pakaian di udoi. Jadi akhirnya dia membuka sanggul rambutnya. Itu loh, rambutnya wanita zaman itu rata-rata kan panjang sepinggang rata-rata. Itu kalau digelung, itu dalamnya kalau ada surat itu iso. Kalau ada surat itu iso. Jadi surat itu ditaruh di dalamnya rambut, dibuka, kemudian diserahkan. Surat itu kemudian dibawa oleh Ali, lalu tidak pernah tahu isinya apa dari surat itu bocor. Cuma dibawa kepada Rasulullah SAW, ternyata surat dari Hatib ibn Abi Balta'ah kepada penduduk Mekah memberitahukan kalau Madinah persiapan untuk menyerang Mekah. Hatib dipanggil oleh Rasulullah SAW. Pada waktu itu ada Umar bin Khattab di situ. Ini Hatib dipanggil, wahai Hatib, apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu melakukan ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sama sekali nggak ragu-ragu bahwasanya Allah adalah Tuhanku, jenengan adalah Nabi, Islam adalah agamaku. Tapi ya Rasulullah, semua sahabat-sahabat Muhajirin itu mereka punya kabilah di Mekah. Ini yang kabilah mereka itu pasti akan melindungi keluarganya masih tersisa. Kecuali aku itu nggak punya kabilah di kota Mekah, dan aku masih punya keluarga di kota Mekah. Aku khawatir kalau nanti kaum muslimin menyerang, kita menyerang mereka, keluarga aku akan dihabisi oleh mereka. Lah, agar mereka tidak menghabisi keluarga aku ingin menanam jasa. Aku ingin mereka itu berhutang budi kepadaku, maka aku lakukan ini. Adapun engkau ya Rasulullah, pasti Allah akan menangkan. Ini aku khianat, pasti menang. Itu cara berpikir Hatib. Karena ini wahyu masalah. Jadi engkau ya Rasulullah pasti menang. Apapun yang aku lakukan tidak akan punya efek. Aku hanya ingin mereka punya hutang budi kepadaku. Mendengar jawabannya siapa? Hatib ibn Abi Balta'ah, maka ini sebelum Rasulullah SAW jawab, Umar sudah kena terjadi gregetan.
gara-gara ngono berkhianat ngono. Jadi maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Ya Rasulullah, biar aku penggal kepalanya orang munafik ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, diam kamu wahai Umar. Jadi diam kamu wahai Umar. Hatib ini seorang penduduk, seorang yang pernah ikut dalam perang Badar, orang yang pernah ikut dalam perang Badar. Jadi kamu nggak pernah tahu Allah Subhanahu wa taala itu kenapa sampai mengatakan if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian lakukan, apapun yang mau kalian lakukan terserah, aku akan mengampuni kalian. Jadi kenapa? Orang yang ikut dalam perang Badar pasti Islamnya itu benar. Lah, kemudian turun firman Allah ini. Tapi yang masyhur di kalangan para ulama, kisah ini tidak berkaitan dengan Hatib ibn Abi Balta'ah, tapi berkaitan dengan Abi Lubabah. Tapi sama-sama kasusnya itu pengkhianatan militer. Ini pengkhianatan militer. Wallahu alam bi-as-shawab. Nah, kadang-kadang ya kawan, dan kisah ini berikan kepada kita, kadang-kadang wong api itu kadang-kadang sudah berbuat yang salah dan fatal. Kalau ini orang sekelas sahabat senior ikut perang Badar. Padahal orang yang ikut perang Badar itu papan atasnya para sahabat, sahabat-sahabat senior. Tapi dalam kondisi kalut terjadi yang dilakukan oleh Hatib ibn Abi Balta'ah. Kalut, khawatir engkau kapan Islam kaum muslimin mengepung kota Mekah, maka siapapun yang masih di situ dibabat habis. Masa ini keluargaku gitu. Kekalutan itu yang menyebabkan beliau melakukan tindakan semacam itu. Pikirannya, mungkin Rasulullah kalah piye, kebongkar piye, Rasulullah mesti menang lah, mesti wis, gak mungkin gak khianat mesti. Aku khianat, gak khianat, mesti Rasulullah menang. Dengan cara berpikir yakin kepada Allah semacam itu, dia melakukan tindakan yang fatal tadi. Tapi kan itu fatal. Begitu juga yang dilakukan oleh Abi Lubabah. Begitu juga yang dilakukan oleh Abu Lubabah. Tapi akhwan, itu hanya menunjukkan kepada kita, keharusan kita itu bermuamalah dengan bagus kepada teman-teman yang mestinya nggak salah kemudian salah. Ono teman misalnya kerajin ngaji, suatu ketika ketangkep maling, misalnya, suatu ketika ketangkep maling, atau napolah, maka jangan tolong setan untuk semakin dia menjauh. Jangan malah dihindari, jangan malah dicueki, jangan malah teko ngaji tapi cuma maling ojo ngaji. Misalnya, ya kalau gak tahu ngaji, akhirnya dia jadi orang jahat, rangkullah dia. Ini karena yakinlah bahwasanya dia itu melakukan itu karena tindakan kalut, dan siapapun orang itu mesti berbuat salah. Pasti itu yang fatal aja. Wong orang kelasnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala kondisi kalut juga ngawur kok. Umar itu yang kalau Umar lewat sebuah jalan, kemudian ini setan akan lari dari jalan tersebut. Umar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, seandainya setelahku ada seorang nabi, maka dia adalah Umar. Umar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, semua orang itu, semua kaum itu ada orang-orang yang Allah beri ilham, dan orang itu di kalangan umatku adalah Umar. Tapi kondisi kalut, kalau pada waktu kondisi kalut, hilang Umar. Untuk apa? Kondisi kalut yang pernah terjadi dalam sejarah Umar itu kan 2 kali. Yang pertama pada waktu peristiwa Hudaybiyah, yang kedua pada waktu peristiwa wafatnya Rasulullah SAW. Pada waktu peristiwa Hudaybiyah, Umar bin Khattab itu sudah 6 tahun menahan rindu tidak ketemu Ka'bah. Saking rindunya kepada Ka'bah. Rasulullah SAW cerita bahwasanya beliau bermimpi pergi ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul. Diceritakan kepada para sahabat senangnya subhanallah karena mimpi Rasul adalah sebuah kebenaran. Berangkatlah mereka di bulan Dzulqa'dah, memilih bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Itu bulan haram, sehingga musuh yang paling dibuyutan sekalipun gak mungkin ada perang. Kenapa? Bulan haram. Ini bulan haram. Berangkatlah mereka. Ternyata sampai perjalanan 450 km jalan kaki, sudah di perbatasan Mekah di Hudaybiyah, ternyata ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini orang-orang kafir Quraisy, mereka itu dialog, diplomasi, akhirnya Rasulullah menerima perjanjian dialog atau perjanjian Hudaybiyah yang isinya
menurut pandangan Umar sangat merugikan kaum muslimin. Pertama, nggak boleh masuk kota Mekah tahun itu, tahun ngartai. Ini. Yang kedua, ini kaum muslimin harus balik ya, balik, nggak boleh masuk tahun ini, tahun depan aja. Ya, yang kedua, jadi akan dilakukan gencatan senjata selama ini 10 tahun. Yang ketiga, orang Mekah yang tatkala masa gencatan senjata itu pergi ke kota Madinah Masjidil Haram wajib dikembalikan. Adapun orang Madinah yang murtad dari Islam menuju ke Mekah nggak harus dikembalikan, dan itu ditandatangani oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Umar itu pikirannya kalut. Kenapa? Pertama, rindu yang kuat itu menjadikan orang kalut. Gak bisa berpikir ini matang. Ini gak bisa berpikir matang. Jadi yang kedua, posisi kaum muslimin tatkala itu sudah berada di titik yang agak kuat. Yang kuat. Kenapa? Setelah orang-orang kafir Quraisy itu mereka sudah mengerahkan kekuatan puncak di perang Khandaq. Nggak mungkin mereka itu bisa melakukan kekuatan di atas itu. 10.000 pasukan perang yang dikirim oleh orang-orang Quraisy itu tidak kekuatan puncak yang tidak mungkin lagi bisa mengumpulkan kekuatan di atasnya. Ternyata kaum muslimin juga menang dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang paling berat itu yang ketiga. Ini orang masuk Islam gak oleh terima, ini orang ini murtad, nggak harus dikembalikan. Maka perasaan Umar menguasai jiwa. Dalam kondisi kalut itu dia melakukan tindakan yang fatal. Dia itu datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, alasna alal haq. Ya Rasulullah, bukankah kita ada kebenaran? Iya. Rasulullah mengatakan iya. Umar kembali bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau adalah Rasulullah? Ya iya. Ya Rasulullah, bukankah musuh kita dari kebatilan? Rasulullah mengatakan iya. Terus kenapa ya Rasulullah? Kenapa kok perjanjian isinya semacam itu? Rasulullah juga nggak bisa jawab, karena ini masalah wahyu. Rasulullah hanya mengatakan, Umar, kamu itu tahu bahwasanya aku ini Rasulullah. Kamu itu tahu kalau aku adalah Rasulullah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kehidupanku. Dijawab oleh Rasulullah, nggak mantap, nggak puas. Berangkat beliau ke Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, wahai Abu Bakar, bukankah beliau adalah utusan Allah? Iya. Bukankah musuh kita di atas kesalahan? Iya. Bukankah kita di atas kebenaran? Iya. Terus kenapa kok isinya kayak begini? Kenapa Rasulullah kok ngambil sikap semacam itu? Maka Abu Bakar hanya mengatakan, kamu tahu wahai Umar, beliau itu Rasulullah. Pada janjian. Beliau itu adalah Rasulullah dan beliau tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar tetap gak bisa menerima jawabannya Rasulullah. Jawabannya Abu Bakar. Rasulullah SAW singkat cerita memerintahkan untuk tahallul. Kemudian tatkala sudah mau balik, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Ayat itu turun, Umar protes. Ayat turun protes sama Umar. Jadi Umar, Rasulullah perintahkan untuk balik. Yuk kita balik ke kota Madinah. Tak kala mau balik itu turun firman Allah, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu dengan peristiwa ini kemenangan yang nyata. Peristiwa Hudaybiyah itu kemenangan yang nyata. Umar, Rasulullah diprotes itu mungkin agak mending ya. Ini wahyu Al-Quran turun, diprotes sama Umar. Beliau mendengar ayat itu turun, langsung menghadap sama Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, afatkun hadha. Ya Rasulullah, iki toh kemenangan itu menang model apa? Ini afatkun hadha. Apakah ini kemenangan? Menang model apa ini? Ini semacam itu. Sampai Umar pada waktu itu sudah selesai peristiwa itu, sampai mikir-mikir, aku kafir apa ora dengan peristiwa-peristiwa kemarin itu. Orang ya, kalau sudah kadung kalut, itu apapun bisa terjadi. Makanya kewajiban yang gak kalut untuk gandeng. Jangan malah dihindari, jangan malah dijauhi, jangan malah diapa. Kita tuh menginginkan teman-teman kita untuk untuk masuk ke dalam kebenaran ini berat. Istiqomah di jalan kebenaran itu berat. Gangguannya itu banyak. Lah kalau orang sudah kadang terdepak dari kancah dakwah, itu hendaknya kitanya masih di dalam itu berusaha untuk balik kembali mereka untuk kembali ke jalan kebenaran dan jalan dakwahnya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal semacam itu akan pernah terjadi di kalangan orang-orang mulia. Semacam siapa?
semacam Abu Lubabah, semacam Hatib ibn Abi Balta'ah, semacam Umar bin Khattab dan semacam yang lain dalam kondisi yang pikiran itu nggak normal, apapun bisa terjadi. Ini apapun itu ini bisa terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum, sunya harta-harta kalian, min wa auladukum, dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Fitnah lakum, ujian untuk kalian. Saddatun an umril akhirat, yang bisa menghalangi dari perkara akhirat, yang bisa menghalangi dari perkara akhirat. Allah menyebut anak dan istri dalam Al-Quran itu tiga. Yang pertama, anak itu sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebut anak itu sebagai fitnah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah itu menyebut anak sebagai aduwwul lakum, ini musuh untuk kalian. Maka kita berusaha agar anak-anak kita adalah qurrata a'yun, penyejuk ini mata, dengan berjuang semampu mungkin untuk mendidik anak-anak kita di atas kebenaran, kemudian mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu serahkan urusannya kepada Allah. Serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim, dan sesungguhnya Allah di sisinya ada pahala yang sangat besar. Allah itu memiliki pahala yang sangat besar. Fala tufawwitu, jangan kalian itu melalaikan, jangan kalian itu melalaikan pahala besar itu bimawa'atil amwal wal aulad wal khiyana li ajlihim. Wa nazala fi taubatihi, lalu turun dalam peristiwa taubatnya siapa tadi? Abu Lubabah. Setelah peristiwa itu kemudian dia bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kalian itu bertakwa kepada Allah, bil amanati wa ghairiha, dengan melaksanakan amanat maupun yang lainnya, yaj'alillahu lakum furqana, maka Allah akan menjadikan kalian itu furqan, bisa membedakan bainakum, antara kalian, wa bainama takhafun, dengan antara apa yang kalian khawatirkan, fatanju, lalu kalian akan selamat, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan memaafkan, mengampuni dari kalian dosa-dosa kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah akan memaafkan, mengampuni kalian dunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Setelah peristiwa itu, para hadirin azanillahu yakum, Abu Lubabah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertobat gitu ya, yakni mengikat dirinya di Masjid Nabawi sehingga diketahui oleh semua orang, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kemudian Allah menerima taubatnya, dan yakni beliau bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah atas taubatnya tersebut. Wal Qur'an, ingatlah ya Muhammad, wahai Muhammad, idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ini tatkala orang-orang kafir berencana membuat makar kepadamu, wa qad istama'u lil musyawarati fi sya'nika bidar nadwa, mereka telah ini rapat bermusyawarah ini untuk ngurusi kamu, membunuh kamu, itu bidar nadwa, di darun nadwa. Dan artinya tempat kumpul, tempat rapatnya orang-orang Quraisy, tempat rapat, tempat ngumpulnya orang-orang Quraisy. Liyusbituka, yani Allah Subhanahu wa taala, yani mereka itu mau yuwassiquka wa yahbisu, mereka itu mau mengikat kamu dan mau menahan kamu. Au yaqtulu, mereka itu mau membunuh kamu. Kulluhum, semuanya, yani kitlata rajulin wahidin, yani kayak bunuhan satu orang. Maksudnya apa ya, Ahmad? Jadi Rasulullah SAW itu dari Bani Hashim, dari kalangan Bani Hashim. Bani Hashim itu kabilah yang paling terhormat di antara kabilah-kabilah Quraisy yang lain, dan pasukannya paling kuat, ya, kekuatan militernya itu paling kuat. Dan tabiat orang Arab itu bener gak bener, cocok gak cocok, ini satu kabilah dibela. Ini satu kabilah itu dibela. Jadi orang-orang Bani Hashim yang mereka itu
membela Rasulullah SAW, ada yang membela karena sudah masuk Islam, ada yang membela karena sama-sama Bani Hashim, padahal ini masih kafir, padahal ini masih kafir. Nah, pada waktu mereka orang-orang lain, orang-orang yang di luar Bani Hashim itu kalau mau membunuh Muhammad ketir-ketir, karena kalau Muhammad terbunuh lalu ketahuan siapa yang membunuh, dan membunuh itu ketahuan dari kabilah mana, sak kabilah itu akan lebur lalu ini lawan Bani Hashim. Akhirnya mereka mikir-mikir caranya supaya Muhammad bisa terbunuh tapi Bani Hashim nggak akan berani ngelawan. Yang mereka lakukan akhirnya mengumpulkan para pemuda dari berbagai kabilah yang ada, dari Bani Makhzum, dari Bani Tamim, dari Bani ini, dari Bani ini, dari Bani ini, dikumpulkan semuanya, ada 12 orang. Mereka itu diinstruksikan untuk membunuh Muhammad sekali tebas. Jadi sekali tebas. Jadi darah yang mengenai Muhammad SAW itu darah mereka semua. Tatkala nanti Bani Hashim menuntut, siapa yang membunuh kami? Membunuh keluarga kami. Maka semua kabilah mengatakan kami semua. Maka mungkin ada satu kabilah lawan yang 12 kabilah. Akhirnya nanti Bani Hashim akan rela untuk sekedar ditebus dengan 100 ekor unta. Itu yang mereka rencanakan, makarnya itu. Jadi biar bagaimana Muhammad itu mati, tapi Bani Hashim nggak akan berani melawan. Maka itu yang masukkan dan qitla rajulin wahidin. Kayak terjadi pembunuhan oleh satu orang, padahal membunuh banyak orang. Au yukhrijuka min Makkah, atau mereka itu akan mengusir kamu dari kota Makkah. Wa yamkuruna bika, mereka itu membuat makar kepadamu. Wa yamkurullah, tapi Allah membuat makar bihim terhadap mereka. Bitadbiri amrika, yani dengan mengurus urusanmu. Bi an auha ilaika ma dabbaruhu, Allah mewahyukan kepadamu apa yang mereka rencanakan. Wa amaraka bil khuruj, dan Allah memerintahkan kamu untuk keluar dari mana? Keluar dari kota Mekah tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih tahu mereka itu berencana begini. Lalu strategi untuk keluarnya itu begini. Rasulullah SAW siang-siang itu sudah ngomong sama Abu Bakar, aku akan ngomong sesuatu yang sangat rahasia, tolong keluarkan semua yang ada di sini. Padahal yang ada di situ hanya ada Asma sama Aisyah, hanya ada Asma sama Aisyah. Rasulullah mengatakan Allah telah mengizinkan kepada hijrah, siapkanlah kendaraannya. Ini kalau nanti aku datang kita langsung berangkat, siapkan segala sesuatunya. Abu Bakar senang gitu. Akhirnya Abu Bakar menyiapkan 2 kendaraan, dua unta, menyiapkan bekal. Jadi kemudian beliau sudah antisipasi, jadi bagaimana strategi untuk hijrah. Jadi beliau itu tahu kalau sampai keluar dari kota Makkah mesti dikejar. Maka yang beliau lakukan adalah bukan mengarah ke kota Madinah, tapi mengarah ke arah selatan. Jadi di sini Madinah, di sini Mekah. Orang itu kalau dari Mekah ke Madinah mesti ke arah utara. Tapi Rasulullah SAW itu bersembunyi di Gua Thur. Gua Thur itu sebelah selatan Mekah. Di sininya Mekah. Dan di sini Mekah dengan satu strategi, satu teori perang, nggak mungkin orang Mekah itu cari ke arah sini. Mesti arah ngubuk-ngubuk area sini. Tapi ternyata sampai juga. Ini saking kalutnya mereka ternyata sampai juga di Gua Thur. Ini gua tersebut. Dan sudah dipersiapkan di situ akan 3 hari. Sudah dipersiapkan siapa yang ngasih makanan, siapa yang ngasih minuman. Sudah dipersiapkan berita perkembangan apa saja yang ada di kota Mekah. Bagaimana agar ini jejak langkah tidak ketahuan. Dan bagaimana mereka itu bisa masuk atau ke kota Madinah nanti lewat jalur tikus. Dan itu orang yang nanti sudah dipersiapkan, segala sesuatu jadi persiapkan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Allah juga mengatur strategi untuk menyelamatkan rasulnya. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala yang paling baik strateginya. A'lamuhum bihi, yang paling tahu tentang ini masalah ini. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, Al-Quran, qalu, mereka mengatakan qad sami'na, kami itu istimur kok,
Lau nasya'u lakulna mithla hadza. Seandainya kamu mau, kamu bisa mengatakan kayak begitu. Maksudnya Al-Qur'an. Kamu bisa membuat kayak Al-Qur'an. Qalahu Nadhr ibn al-Haris. Ini pernah dikatakan oleh Nadhr ibn al-Haris. Li'annahu kana ya'ti ini al-Hairah yattajir. Karena dia pernah datang ke negeri Hirah. Hirah itu di negeri Yaman. Jadi yattajiru, yang mana Syam? Bawahnya di negeri Nasrani. Yattajiru, dia itu berdagang. Fayashtari kutub ahbaril ajim. Lalu dia membeli kitab tentang berita-berita kampung-kampung ajam, negeri-negeri non-Arab. Yani wa yuhaddithu biha ahli Makkah, lalu bercerita kepada penduduk kota Makkah dengan apa yang dia baca dalam kitab-kitab tersebut. Di kota ini terjadi begitu, di sini ada begitu, ada peristiwa ini, ada peristiwa itu. Kan iso maca. Innama in hadza ma hadza al-Qur'an, tidaklah Al-Qur'an ini illa asatiru akadzibul awwalin. Tidaklah Al-Qur'an itu kecuali dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Kenapa ya? Al-Quran itu sepertiganya atau lebih isinya cerita. Isinya itu cerita Nabi Adam ulang-ulang, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Idris, cerita Nabi ini, cerita Nabi itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Allahumma, tatkala mereka mengatakan Allahumma ya Allah, in kana hadzal ladzi yaqra'uhu Muhammad huwal haqq, kalau memang yang dibaca oleh Muhammad ini adalah kebenaran, al-munazzal yang turun min indika darimu, fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama', maka turunkanlah kepada kami batu dari langit, aw ya'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kita azab yang pedih, mu'lim, azab yang pedih, ala ingkari, karena mengingkarinya. Qalahu Nadhr aw ghairuhu, dia Nadhr itu mengatakan itu istihza'an, untuk melecehkan, wa ihanan annahu ala basirah, dan untuk menampakkan bahwasanya dia itu tahu banget, wa jazama bi budlanihi, dan pasti memastikan bahwasanya Al-Qur'an itu satu yang batil. Ini satu yang batil. Kalau semacam ini ya kawan, itu dari dulu sudah ada. Aku ikut biar ngerti menurutku. Aku gelem yo ini mau melakukan semacam itu, tapi enggak mau, wong itu salah dan macam-macamnya. Ini semacam itu gaya berpikir semacam ini ya wan. Jadi dulu sebenarnya, makanya sering anak katakan ya wan, dunia ini sejaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu lakoni podo, jalur ceritanya itu loh sama, beda pelaku sama beda alur cerita, itu aja. Tapi isi gaya itu macam itu, bahwasanya semua kehidupan itu akan ada perseteruan antara kebenaran dan kebatilan. Di awal dengan kebenaran itu kalah, akhirnya kemudian menang. Ismulaku dari dulu itu, zaman Nabi Nuh ya gitu, Nabi Ibrahim ya gitu, Nabi Musa ya gitu, Nabi Muhammad juga begitu, para ulama juga semacam itu. Sudah begitu, itu cerita yang mesti terjadi. Hanya tinggal waktunya beda, kondisinya beda, pelakunya beda, ceritanya beda. Ini sebagaimana kisah yang dilakukan oleh Nadhr ini, itu gaya-gaya orang sekarang juga gaya-gaya orang-orang pada waktu dahulu. Qala ta'ala, Allah berkata, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, padahal Allah tidak akan mengazab mereka bima sa'aluhu, meskipun mereka itu memintanya. Wa anta fihim, saat engkau masih di tengah-tengah mereka wahai Muhammad, mereka minta diturunkan azab, Allah tidak akan pernah mengazab tatkala engkau masih di tengah-tengah mereka. Li'annal azaba ina nazal, karena azab itu apabila turun akan berlaku umum, semua akan terkena azab. Walam tu'azzab ummatun illa ba'da khuruji nabiyha, dan seorang umat itu tidak akan diazab kecuali kalau nabinya sudah keluar dari kampung tersebut. Wal mu'minuna minha, juga orang-orang yang beriman keluar dari kampung tersebut. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab mereka kalau mereka itu mau istighfar. Haitsu yaqulun fi tawafihim, karena mereka orang-orang kafir itu tatkala tawaf mereka berkata hufranaka hufranak,
Yani ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Wa qila humul mu'minun al-mustada'afuna fihim. Mereka adalah orang-orang lemah, kaum mukminin lemah yang enggak bisa hijrah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, lau tazayyalu, seandainya mereka itu bisa, orang-orang muslim itu meninggalkan Mekah, la'adzabna alladhina kafaru, niscaya kami akan azab orang-orang kafir, minhum azaban alima, dengan azab yang pedih. Kenapa ya kawan? Allah itu enggak menimpakan azab itu kepada mereka. Padahal sunnatullah di umat-umat yang sebelumnya, bahwa kalau mereka itu nantang azab, Allah itu pasti datangkan azab. Semua kaum yang nantang azab itu pasti Allah akan datangkan azab. Makanya ya kawan, enggak usah nantang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ampunan dan kesehatan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ada seorang sahabat itu sakit parah banget, parah hipot. Ini semua dokter angkat tangan sudah. Suatu hari karena jadi kami itu mendengar sakitnya sahabat itu, dijenguk oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata dijenguk oleh Rasulullah dan para sahabatnya, Rasulullah merasa ada yang beres pada orang ini. Kemudian dia ditanya, wahai fulan, barangkali kamu itu pernah ngomong sesuatu, pernah bicara sesuatu. Dia ingat-ingat, dia mengatakan, nggih ya Rasulullah. Apa itu? Dia mengatakan, saya itu pernah berdoa, ya Allah, azab yang engkau persiapkan untuk engkau berikan kepadaku, azabkan kepadaku di akhirat, aku gak kuat ya Allah, timpakan aja di dunia, dan aku tak tanggung lagi di dunia, dan aku tidak menerima azab di alam akhirat. Lembunga kok kayak ngono. Allah kabulkan. Jadi yang dipersiapkan untuk mengazabnya di akhirat, dosa-dosa yang dia lakukan, yang kira-kira akan ada azab akhirat, Allah segerakan azabnya di dunia agar ke akhirat gak bawa dosa. Tapi dosa akhirat diletakkan di dunia, ya rekor-rekoran. Jadi pelanggaran akhirat, azab akhirat diletakkan di dunia, masih sakitnya itu enggak karu-karuan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu dungo juga gitu, nek kamu itu doalah Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau dalam ayat yang lain, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu kemaafan dan kesehatan dunia dan akhirat. Al-afiyah ya ikhwan. Yani al-afiyah itu beda dengan as-sihah. As-sihah itu sehat fisik. Al-afiyah itu sehat fisik dan hati. Yani fisiknya sehat, hatinya sehat. Fisiknya yang sehat itu digunakan untuk ketaatan, itu al-afiyah. Maka yang diminta oleh Allah itu al-afiyah, oleh Rasulullah itu al-afiyah, bukan sekedar sehat. Wongi awake sehat, wae sing yani bejat gara-gara awake sehat. Yani bahkan ini Rasulullah SAW mengatakan, ini nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang itu tertipu dengan nikmat itu. Yang satunya adalah as-sihah, al-sihhatu wal farah, sehat badan ya, bukan sehat hati. Sehat badan dan ini apa itu banyak kesempatan yang kosong. Maka istilah negeri kita kan sehat wal afiat. Itu ya istilah negeri kita. Tapi aslinya afiat itu sudah mencakup sehat. Afiat itu sehat badan, sehat hati, sehingga badannya yang sehat itu menjadikan dia itu gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu afiat. Itu afiat itu digabung ya apa-apa lah. Gabungnya ya apa-apa. Alhamdulillah. Semacam itu kalau berdoa. Lah, orang-orang kafir itu, umat-umat sebelumnya itu kan nantang azab, itu mesti ini Allah kabulkan. Ya macam-macam azab. Tapi tatkala umatnya Rasulullah SAW nantang azab, kenapa enggak pernah Allah azab kepada mereka? Jawaban Allah Subhanahu wa taala, maka Allah liya'adzibahum wa anta fihim. Bagaimana Allah akan mengazab padahal kamu masih di tengah-tengah mereka? Rasulullah sebelum hijrah, nggak mungkin orang Makkah diazab. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan sebelum hijrah. Nah, setelah hijrah, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahum yastaghfirun, dan mereka itu minta ampun kepada Allah. Makna minta ampun kepada Allah ada dua kemungkinan. Sebagaimana katakan Suyuti di sini. Yang pertama, wong kafir Makkah itu beda dengan wong kafir yang lain. Wong kafir Makkah itu bawa warisan ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail.
Sisa-sisa ajaran Ibrahim Ismail masih ada, hanya diselewengkan. Maka nih haji tetap ada, tawaf tetap ada, talbiyah tetap ada, bedanya diselewengkan gitu aja. Kalau talbiyahnya Rasulullah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, jadi saya penuhi panggilanmu ya Allah, saya penuhi panggilanmu, tidak sekutu bagimu. Kalau talbiyahnya mereka labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak, ini saya penuhi panggilanmu untuk haji ya Allah, saya penuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah haji, tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kamu ridhoi, kecuali sekutu yang kamu ridhoi, sekutu yang Allah ridhoi. Ini dan yang semisalnya. Salah satu di antara warisan ajaran Nabi Ibrahim Ismail yang masih ada di tengah-tengah mereka itu ngaku dosa istighfar, tapi kafir. Tapi masih kafir. Makanya Allah gak akan mengadab mereka. Kalau mereka minta ampun kok. Mereka minta ampun. Itu kemungkinan pertama, makna dari ayat wahum yastaghfirun. Kemungkinan yang kedua, pada waktu Rasulullah hijrah, kan gak semua orang bisa hijrah. Ada orang-orang yang lemah. Ada orang-orang yang lemah fisiknya, sakit sehingga nggak bisa untuk hijrah. Mereka milih tetap tinggal di kota Mekah. Lah, adanya mereka yang muslim, yang sholat, yang nggak bisa hijrah, menjadikan Allah tidak mengadab. Ini tidak mengadab mereka. Kenapa? Karena kalau azab itu turun pasti menimpa ini semua, pasti ini akan menimpa semua orang. Nah, kita teruskan satu ayat karena belum nggak terpotong. Wa ma lahum alla yu'adzibahum, wa ma lahum, dan ngapain mereka itu alla yu'adzibahum, Allah itu dia akan mengazab mereka bisayfi, dengan perang, dengan senjata, ba'da khurujika, setelah kamu keluar, wal mustada'afin, dan juga orang-orang yang lemah, wa 'alal qaulil awwal, dan atas yang pertama, hiya nasikhatun lima qablaha, ayat ini adalah menghapus yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu nggak ada syariat perang, tiba-tiba sekarang ada syariat perang. Waqad azabahumullah bi Badrin, Allah kemudian mengazab mereka dengan perang Badar wa ghairihi. Wa hum yasuddun, dan mereka itu menghalangi, menghalangi an-nabiyya wal muslimin, nabi dan orang-orang muslim, anil masjidil haram, dari datang masjid al-haram, an yatufu bihi, untuk tawaf di seputar Ka'bah. Wa ma kanu awliya'ahu, dan di dalam mereka itu wali-walinya, kama za'amu, sebagaimana yang mereka klaim. In atau ma awliya'uhu illa al-muttaqun, tidaklah wali-walinya Rasulullah kecuali orang-orang yang bertakwa, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ini tapi kebanyakan orang-orang kafir itu tidak mengetahui alla wilayata lahum alaihi, bahwasanya mereka tidak punya perwalian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, di sini insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan besok. Terakhir kita selesaikan sampai akhir juz 9 sebelum firman Allah wa'lamu annama ghanimtum. Tinggal beberapa ayat kita selesaikan kajian tafsirnya, kemudian kita tutup majelis besok biidzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Senin hari raya, enggak hari raya, kajian terakhir besok. Ini ya. Senin hari raya atau enggak hari raya, kajian terakhir besok insyaallah subhanahu wa ta'ala. Besok insyaallah enggak mungkin hari raya karena nanti malam sekarang hari Sabtu ya. Nanti malam itu hilal posisi hilal di bawah garis 0 derajat, di bawah garis ufuk, sehingga secara ru'yah nggak mungkin kelihatan. Ini ono sing aku ya hilal nanti malam, itu yang dilihat berarti mendung atau pesawat. Ini karena hilal di bawah ufuk. Dan cara perhitungan hisab pakai teori apapun, teorinya yakni teori imkan ru'yah yang dipakai oleh saudara-saudara kita dari Nahdliyin, maupun teori wujudul hilal yang dipakai oleh ini saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, sama-sama besok nggak mungkin hari raya. Besok nggak mungkin hari raya. Jadi apa ya? Hari raya di saudara-saudara kita di kalangan Muhammadiyah nggak ada kemungkinan kecuali Senin. Sedangkan yang puasa Ahad itu hari rayanya 2 kemungkinan. Ini nggak Senin, Selasa, muka-muka Senin.
95% Senin. Secara perhitungan hisab, anak katakan dari kemarin hilal itu di atas 4 derajat. Hanya kedekatan bulan dengan matahari agak dekat itu yang menjadikan sedikit bermasalah. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Ini mudah-mudahan jadi nggak ada masalah. Insyaallah hari raya beda itu susah. Alhamdulillah, yani apapun yang terjadi, kajian kita insyaallah terakhir besok. Terakhir itu besok, baik hari raya Senin maupun Selasa insyaallah. Baik, kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.